Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Biston Arifin. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memberikan sebuah informasi penting bagi Bapak Ibu semua peserta P3K tahap kedua nih. Nah, informasi ini sangat penting. Mohon bisa disimak dengan baik apa informasinya. Namun seperti apa sih informasinya? Kita bahas di sini. Sebelum kita ke informasi, coba absen dari kabupaten kota mana saja Bapak Ibu semua berasal di kolom komentar di bawah ini. Contoh saja Surabaya hadir Mas, Bondowoso hadir Mas di kolom komentar. Nah, kita langsung pada informasinya. Untuk kali ini informasinya saya informasikan kepada Bapak Ibu semua. Di sini edaran dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Apakah di pemerintah Bapak Ibu semua sama seperti ini? Coba komentar nih. Nah, informasinya seperti apa? Kita langsung Bapak Ibu semua. Mohon maaf, saya di sini langsung menginformasikan menggunakan video karena ini mendesak sekali, tidak bisa saya informasikan di rumah. Informasinya seperti ini, pengumuman konfirmasi ulang lokasi ujian seleksi kompetensi P3K periode kedua. Ini diterbitkan kemarin, yaitu hari Selasa kemarin Bapak Ibu semua. Nah, kemudian apa sih informasinya di sini? Sehubungan dengan akan dilaksanakan seleksi kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K periode kedua sebagai lokasi ujian yang telah ditentukan. Jadi Bapak Ibu semua di sini sebelumnya sudah mengikuti pemilihan lokasi, seperti itu intinya. Namun ada beberapa tenaga non-ASN yang salah memilih di luar lokasi ujian pemerintah Provinsi Jawa Timur. Nah, kita langsung pada edaran resminya, kita langsung unduh. Ini dari BKD Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Di sini jelas ya Bapak Ibu semua dari BKD Pemprov Jatim tentang pengumuman konfirmasi ulang penyampaian lokasi ujian seleksi kompetensi pada penerimaan P3K periode kedua di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2024. Nah, kita bacakan nih, coba kita perhatikan dengan baik. Sehubungan dengan akan dilaksanakannya seleksi kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K periode kedua, sebagaimana lokasi ujian yang telah dipilih terdapat beberapa tenaga non-ASN yang salah memilih. Jadi salah memilih di luar informasi nih, di luar formasi, ceritanya seperti itu. Nah, bersama ini disampaikan untuk link konfirmasi lokasi ujian seleksi kompetensi P3K periode kedua di link berikut. Jadi linknya mungkin tidak saya tampilkan nih karena ini khusus Pemprov Jatim. Nah, di sini Bapak Ibu semua, peserta melakukan konfirmasi dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi ketentuannya nih dipedomani. 1. Apabila lokasi tetap. Nah, nih apabila lokasi tetap mengisi kolom E dengan keterangan tetap. Apabila lokasi berubah, mengisi kolom E dengan keterangan berubah. Kemudian di sini mengisi lokasi ujian baru pada kolom F, lokasi ujian sesuai dengan yang telah ditentukan, yaitu untuk Jawa Timur Graha Unesa Surabaya, atau memilih lokasi lain yang terdekat dengan domisili peserta saat tes. Nah, di sini ada beberapa keleluasaan nih saat ini, di mana Bapak Ibu semua diberi kelonggaran untuk bisa memilih kembali. Misalnya lokasi tesnya itu sangat jauh, itu bisa dilakukan sebuah pemilihan lokasi ujian. Nah, yang mendesak nih karena ini informasinya adalah hari ini terakhir. Nah, informasinya kita lihat di sini. Nah, langkahnya Bapak Ibu semua di kolom tersebut tinggal memilih apakah tetap atau berubah. Jika tetap, maka di kolom E diisi tetap, tidak perlu mengisi kolom F. Tapi jika berubah, maka Bapak Ibu semua mengisi kolom F. Seperti apa sih kolomnya, kita bahas sebentar lagi. Kita lanjutkan di sini. Apabila memilih lokasi ujian di luar pemerintah Provinsi Jawa Timur, mengisi lokasi ujian baru pada kolom F. Perlu diperhatikan bahwa konfirmasi paling lambat dilakukan hari Rabu 9 April 2025 pukul 16. Dan jika peserta tidak melakukan konfirmasi sehingga batas waktu yang ditentukan, maka dianggap tetap pada lokasi ujian yang dipilih dan tidak mengalami perubahan. Demikian menjadi maklum, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih. Nah, sekarang kita coba akan masuk pada kolom
konfirmasinya. Seperti apa sih kolom konfirmasinya? Coba saya tunjukkan kepada Bapak Ibu semua. Karena di sini ada nama Bapak Ibu semua dan juga yang lainnya. Dan di sini sangat banyak sekali website ini atau link spreadsheet ini saat ini banyak sekali yang mengakses sehingga down. Saya cek di sini masih down nih Bapak Ibu semua. Nah, kita coba masuk pada sheet-nya. Di sini ini karena seperti ini biasanya down. Kalau tampilannya masih seperti ini down. Kalau tidak down biasanya tidak seperti ini. Tampilannya ya seperti biasa, normal-normal seperti biasa. Tapi untuk saat ini down sepertinya. Nah, di sini Bapak Ibu semua perlu diketahui ada pemilihannya. Nanti ini biasanya di kolom di bawah nih. Kalau tidak down nih, beberapa saat mungkin tidak tersedia karena trafficnya terlalu padat. Nanti Bapak Ibu semua bisa memilih nih. Misalnya teknis periode kedua, guru periode kedua, kemudian nakes periode kedua. Jika teknis nanti tinggal memilih. Di sini kan A, B, C, D, E. Di sini kolom E, di sini F. Seperti itu. Jika berubah maka diisi Geraha UNESA. Misalnya seperti itu Bapak Ibu semua tidak sesuai dengan konfirmasi di aplikasi Bapak Ibu semua, maka segera konfirmasi di sini. Jika tetap maka monggo bisa diisi tetap. Seperti itu ya. Nah, untuk pencariannya Bapak Ibu semua bisa menggunakan pencarian berdasarkan nama ataupun nomor peserta, bisa dicek dan di garis bawahi. Bapak Ibu tolong jangan diklik apa-apa kecuali kolom E dan kolom F. Lokasi ujian tidak bisa di luar lokasi Pemprov Jatim. Lokasi Pemprov Jatim hanya Geraha UNESA dan Kanrek luar Surabaya. Di luar lokasi itu hanya hak kabupaten ataupun kota. Jadi misalnya sudah kadung salah memilih, maka bisa memilih dua ini. Nah, maksudnya seperti ini. Contoh, saya berada di Bondowoso. Saat memilih lokasi ujian, itu kita salah mengklik di aplikasi SSCSN. Nah, hal itulah yang kita konfirmasi di sini jika ada perubahan. Misalnya yang terdekat adalah Geraha UNESA, nantinya kita pilih Geraha UNESA. Dan dengan keterangan di kolom E adalah ada yang berubah. Perlu diperhatikan, jangan mengklik apapun. Kolom pencariannya bisa menggunakan CTRL plus F, Ctrl plus F. Jadi seperti itu. Nah, mungkin informasinya sekian. Ini trafficnya padat, semoga saja bisa diperpanjang lagi untuk pengisian ini. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Bisa share ke rekan-rekan Bapak Ibu semua jika membutuhkan. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.